Saat pemuda ini sedang tidur nyenyak, tiba-tiba datang sekelompok orang berpakaian polisi menerobos masuk dan langsung memborgolnya tanpa penjelasan. Masih setengah sadar, Kuan Yu bingung bukan main apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di kantor polisi, barulah semuanya terungkap. Mereka menuduh Kuan Yu sebagai pemerkosa sekaligus pembunuh seorang gadis di bawah umur. Polisi menunjukkan bukti-bukti yang seolah tak terbantahkan. Pisau berdarah di kamarnya, sidik jarinya di TKP. Bahkan DNA-nya ditemukan di tubuh korban. Kuan Yu terkejut. Dia bersumpah tak tahu menahu soal itu. Kemarin malam katanya dia cuma bermain game di warnet bersama teman-temannya. Tapi sejak menemukan sebuah ponsel yang tertinggal di sana, hidupnya berubah total. Tak lama setelah itu, pemilik ponsel menelepon dan meminta agar Kuan Yu mengembalikannya, bahkan menjanjikan uang 1 juta sebagai imbalan. Kuan Yu sempat ragu, tapi akhirnya ia pergi ke hotel yang disebutkan pemilik ponsel. Saat sampai di sana, ia mengetuk pintu kamar. Karena pintunya tidak terkunci, Kuan Yu pun masuk. Di dalam, ia melihat seorang wanita sedang mandi. Wanita itu tenang saja, meminta Kuan Yu menaruh ponselnya di tempat tidur, lalu berkata ia bisa mengambil hadiahnya dan pergi. Sebelum meninggalkan kamar, Kuan Yu sempat berkata pelan, "Kau sebaiknya kunci pintunya kalau mandi. Dunia ini berbahaya." Ia pun pulang dan tidur seperti biasa, tanpa menyangka bahwa keesokan harinya ia akan dicap sebagai pembunuh keji oleh seluruh negeri. Ibunya, yang sangat mengenal putranya sebagai anak baik, langsung datang ke kantor polisi dan memohon agar kasus ini diselidiki ulang. Namun tak ada yang mau mendengarkan. Bagi masyarakat, Kuan Yu hanyalah pemerkosa menjijikan yang pantas dikutuk. Dengan hati hancur, sang ibu mencari pengacara. Ia bertemu dengan pengacara Min, sosok yang tampak sederhana tapi terkenal cerdas. Namun saran pertama dari pengacara itu justru membuatnya marah. Sebaiknya anak Anda mengaku saja, kalau tidak hukumannya bisa lebih berat. Tapi sang ibu menolak. Ia yakin sepenuh hati bahwa anaknya tidak bersalah. Melihat tekadnya, pengacara Min akhirnya setuju untuk membantu membela Kuan Yu di pengadilan. Namun hasilnya tragis. Jaksa menghadirkan bukti yang lengkap. Dari laporan forensik, sidik jari, hingga kesaksian palsu yang semuanya mengarah pada Kuan Yu. Hakim pun memvonisnya penjara seumur hidup di penjara dengan keamanan maksimum, plus 5 tahun terapi kejiwaan karena dinilai berbahaya. Kuan Yu menangis, berteriak bahwa ia dijebak, tapi tak seorang pun mempercayainya. Ia diseret keluar ruang sidang, sementara ibunya pingsan di tempat.